Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fitria Panugraha. Oke, pada video kali ini saya akan membuat tutorial pemrograman C++ modul ke-9, yaitu pembuatan program aplikasi berbasis Windows. Oke, mungkin sebelum-sebelumnya kita sering membuat program C++ dengan hasil akhirnya adalah suatu console application ya. Untuk video kali ini kita akan coba membuat hasil akhirnya adalah aplikasi berbasis GUI. Oke, langsung saja. Silakan teman-teman buka Microsoft Visual Studio punya teman-teman dengan kita buat project baru, file new, project, lalu akan tampil jendela seperti ini. Lalu pada Visual C++ pada template kita pilih CLR, lalu pilih Windows Form Application seperti ini. Ini kita namakan saja misalnya adalah modul 9 seperti ini. Lalu klik OK. Seperti ini, maka akan tampil pada Solution Explorer ya. Dan akan langsung direktorinya langsung keisi oleh suatu file. Ini adalah form 1H design seperti ini. Ini bisa kita edit nama form 1 ini dengan mengklik pada lembar kerjanya, lalu kita ke arah ke jendela properties ya, lalu kita ke arah teks, lalu ini bisa kita namakan misalnya adalah modul 9 seperti ini. Kita enter saja, lalu kita juga bisa menambahkan toolbox seperti ini berisi tool-tool yang akan digunakan pada aplikasi Wii. Oke, untuk sekarang pada video kali ini saya akan coba membuat aplikasi kalkulator sederhana ya. Jadi di sini kita akan membutuhkan yang namanya adalah text box. Text box ini kita butuhkan 3 text box. Text box yang pertama digunakan untuk input angka yang pertama. Lalu ada text box kedua untuk input angka yang kedua. Lalu text box terakhir fungsinya untuk menampilkan hasil dari operasi kita seperti itu. Lalu kita tambahkan combo box. Combo box ini nantinya berisi operator-operator yang ingin kita gunakan, misalnya operator penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian seperti itu. Lalu kita tambahkan buton hitung untuk proses actionnya seperti itu. Ini untuk buton ini kita ganti namanya, kita ke arah jendela properties, lalu ke teks, lalu kita ganti namanya hitung seperti ini. Oke, udah ya. Lalu kita buat action dari ini semua ketika kita sudah menginputkan angka pertama, lalu kita pilih operatornya ingin seperti apa, lalu input kedua, lalu kita pada saat kita klik hitung maka yang kita inginkan adalah hasilnya akan muncul di text box yang ketiga ini. Oke, kita langsung saja klik yang buton hitung, lalu klik 2 kali, maka secara otomatis akan terbuka form1.h ini, lalu akan membuat secara langsung suatu function seperti ini. Lalu kita enter saja, kita buat deklarasi variable dahulu seperti ini. Kita contoh saja integer nilai A, lalu nilai B seperti ini. Lalu kita buat juga deklarasi variabel dengan bertipe float ini untuk hasil. Lalu kita buat juga string ya, variabel string, deklarasi variabel string seperti ini untuk pembuatan variabel string. Lalu namanya kita contohnya saja operatornya seperti ini. Lalu kita coba koneksikan variabel nilai A ini ke text box yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi kita tulis seperti ini, nilai A integer parse seperti ini. Lalu kita tuliskan nama variabel text boxnya. Untuk yang input pertama tadi namanya adalah text box 1 seperti ini, yang merupakan teks. Jadi maksud dari statement ini adalah nilai A diisi oleh value yang berasal dari text box 1 yang merupakan teks ya. Lalu teks ini nantinya akan
parsing atau dikonversi ke dalam bentuk integer, karena variabel nilai A ini hanya menerima inputan integer seperti itu. Untuk yang nilai B juga kita kopikan saja agar lebih hemat waktu. Seperti ini kita gantikan nilai B, dan text box untuk nilai B adalah text box yang kedua seperti itu. Lalu untuk combo boxnya juga ya, kita tulis operatornya sama dengan kita koneksikan ke combo box 1 yang merupakan atau berisi teks nantinya seperti ini. Oke, untuk combo boxnya sendiri kita belum nge-save. Kita balik lagi ke form 1 design, design, lalu klik combo box, lalu klik pada tanda ini ya, seperti ini. Kita klik, lalu klik edit item. Nah, di sini kita tambahkan pada combo box ini yang ditampilkan apa aja. Jadi yang kita inginkan atau yang ingin ditampilkan adalah tanda positif, lalu tanda negatif, tanda bintang ini berarti adalah perkalian, lalu tanda garis miring yang berarti adalah pembagian. Oke, langsung aja klik OK. Kita save, Ctrl S, lalu kita balik lagi ke form H. Kita lanjutkan lagi hasil codingan kita seperti ini. Lalu kita buat suatu percabangan seperti ini. If jika kondisinya adalah operatornya sama dengan, jika kita memilih tanda positif seperti ini, maka statementnya atau actionnya adalah hasil sama dengan convert seperti ini, titik 2 kali to double. Kita masukkan variabel nilai A-nya, nilai A ditambah nilai B seperti ini. Lalu kita tutup. Ini artinya adalah variabel hasil yang bertipe float ini, bukan float ya, ini salah, maksudnya adalah double. Bertipe double ini akan diisi oleh value hasil dari penjumlahan variabel nilai A dan nilai B. Karena nilai A, nilai B ini adalah integer ya, maka harus dikonvert dulu ke dalam bentuk double seperti ini. Kita juga membuat if bersarang. Jadi tambahkan lagi else if sama jika operatornya seperti ini. Kita kopikan saja, lalu kita ganti jika operatornya yang dipilih adalah tanda minus ini, negatif ini, maka nilai A dikurangi nilai B. Lalu kita buat if bersarang lagi, kita copy lagi dan kita pastekan. Lalu jika dipilihnya adalah tanda bintang operatornya, maka nilai A sama nilai B yaitu dikalikan seperti ini. Dan yang terakhir adalah jika yang dipilih adalah, kita pastekan lagi, adalah tanda garis miring, maka nilai A sama nilai B dibagi seperti ini. Oke, kita sudah membuat percabangannya ya dengan menggunakan if bersarang. Ini namanya adalah if bersarang. Lalu kita masukkan ke dalam text box seperti ini. Jadi hasilnya nanti kita ingin masukkan ke dalam text box ketiga. Text box ketiga yang merupakan suatu teks seperti ini sama dengan hasil. Jadi hasilnya tadi dot to string. Karena hasilnya adalah berbentuk double atau berbentuk angka, maka untuk mencoba menampilkan di dalam text box harus kita konversi dulu ke dalam bentuk string. Sintaksnya seperti ini ya, hasil to string, tanda tutup kurung, titik koma, seperti ini. Oke, mungkin ini ya cukup sekian dari sintaksnya. Lalu langsung saja kita balik lagi ke from1.hDesign seperti ini. Lalu kita coba running apakah berhasil aplikasi yang sudah kita buat. Klik start debugging icon ini, lalu kita tunggu apakah berhasil atau tidaknya. Kita coba tunggu, berharap aplikasi sederhana ini bisa berjalan dengan baik.
Oke, cukup lama emang. Sepertinya bisa. Nah, alhamdulillah bisa ya. Seperti ini. Kita coba inputkan saja, misalnya 12. Lalu operatornya kita pilih tanda positif. Lalu di sini kita pilih 2. 12 tambah 2, seharusnya hasilnya adalah 14. Kita coba. Nah, benar ya. Lalu kita coba operatornya kita ganti tanda minus. Seharusnya hasilnya 12 dikurangi 2 hasilnya 10. Betul ya? Lalu kita coba ganti operatornya adalah perkalian. Seharusnya 24 hasilnya. 12 kali 2 sama dengan 24. Betul? Dan yang terakhir adalah pembagian. Seharusnya 12 bagi 2 hasilnya sama dengan 6. Kita lihat. 6. Oke, berhasil ya. Jadi cukup mudah untuk membuat aplikasi GUI atau berbasis Windows ini. Kita coba close. Seperti ini. Lalu kita coba tambahkan button ya. Jadi button ini nanti fungsinya adalah ketika diklik maka kita bisa keluar dari programnya. Ini kita namakan saja selesai. Seperti ini. Lalu kita klik 2 kali. Seperti ini. Lalu akan muncul function seperti ini. Kita buat statement this seperti ini, lalu close. Seperti ini. Ini nanti fungsinya untuk keluar dari program. Lalu kita balik lagi ke form1.hdesign. Lalu kita tambahkan lagi toolbox. Saya ingin menambahkan toolbox yang fungsinya untuk menampilkan message box ya. Di sini saya tulis mulai, namanya mulai seperti ini. Lalu kita klik 2 kali. Lalu kita enter, kita tambahkan sintaks seperti ini, message box (2) show dalam kurung seperti ini, hai ini program C++ seperti ini. Lalu kita tutup seperti ini. Kita coba ya. Kita coba running. Kita lihat apakah berhasil. Kita coba. Wah, berhasil ya. Lalu pada saat kita klik button selesai, selesai keluar. Ya, keluar. Alhamdulillah. Di sini saya akan menambahkan labelnya yang berisi nama saya. Label, dan label ini bisa kita ganti teksnya, namanya seperti ini. Nama Fitria Pandu Nugraha. Maka akan langsung terganti seperti ini. Lalu saya akan tambah label lagi. Ini adalah NIM saya. Untuk NIM saya ya. Di sini NIM 49013061. Enter. Kita coba running lagi. Ya, berhasil ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu tutorial modul ke-9 pembuatan program aplikasi berbasis Windows atau kita membuat suatu program C++ dengan hasil akhir GUI. Mungkin cukup sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.